Diusir karena dicap beban, Aruna hanya tersenyum. Mereka tak tahu, rekening 50 juta bulan itu darinya. Penyesalan datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku tidak pernah keberatan bangun sebelum subuh. Bau masakan pertama yang mengepul, suara air mengalir di dapur, dan dinginnya lantai marmer saat aku bergerak. Semua itu adalah bagian dari rutinitasku selama 5 tahun menikah dengan Raihan. Aku melakukannya dengan hati lapang, meski balasan yang kudapat tidak pernah sesuai harapan. Aku, Aruna, istri Raihan, dan menantu dari keluarga Hadi, selalu dianggap sebagai keberadaan yang paling tidak berguna di rumah ini. Aku berhijab sederhana, memilih gamis longgar berwarna gelap, dan tidak pernah memakai riasan tebal. Penampilan yang kubawa sejak menikah ini kontras dengan Raihan, suamiku, dan Ibu Hadi, mertuaku, yang selalu tampil perlente dan penuh gaya. Kesederhanaanku, bagi mereka, adalah tanda kemiskinan dan beban yang tak tertolong. Lihatlah dirimu, Aruna. Cuma berdiam di rumah, pakaianmu kusam, seperti tidak punya ambisi, sindir Ibu Hadi hampir setiap pagi saat aku menyajikan sarapan mewah. Raihan, suamiku, jarang membelaku. Sikapnya dingin, seolah aku memang pantas mendapatkan ejekan itu. Dia sering menghela napas panjang saat Ibu Hadi mulai menargetku, tapi tidak pernah ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya untuk membelaku. Aku tahu ia tertekan. Tekanan finansial keluarga ini memang besar, meski aku selalu melihat Raihan dan ibunya hidup dalam kemewahan tanpa batas. Sejak kami menikah, aku menanggalkan profesiku, atau lebih tepatnya, merahasiakannya, dan memilih fokus pada pekerjaan rumah. Padahal, sebelum menikah, aku adalah seorang Aruna yang berbeda, seorang yang dihormati di dunia profesional. Namun, untuk menjaga harga diri Raihan, aku memutuskan untuk menjadi istri di rumah yang dianggap miskin. Yang paling sering menjadi bahan perdebatan adalah uang. Anehnya, meskipun Ibu Hadi dan Raihan sering mengeluh kekurangan, rekening mereka selalu terisi penuh di awal bulan. Tagihan bulanan rumah megah ini, kebutuhan belanja, hingga biaya sosialita Ibu Hadi, semuanya selalu terbayar lunas tanpa diketahui dari mana asalnya. Mereka berasumsi itu adalah keajaiban dari bisnis properti Raihan yang kembang kempis. Tapi selalu ada satu orang yang disalahkan jika ada pengeluaran tak terduga, aku. Uang 50 juta untuk renovasi kolam renang itu harusnya bisa ditunda. Kalau saja kamu tidak terlalu boros membeli kebutuhan dapur. Aruna, tuduh Ibu Hadi, padahal aku hanya membeli bahan makanan yang paling dasar. Suatu kali, aku memberanikan diri bertanya pada Raihan tentang sumber dana bulanan yang begitu besar itu. Raut wajahnya berubah muram, jangan ikut campur urusan keuangan. Tugasmu hanya mengurus rumah dan jangan menjadi beban. Biar aku dan ibu yang memikirkannya. Jawabannya selalu sama, defensif dan meremehkan. Aku hanya tersenyum getir di balik jilbabku. Aku tahu persis dari mana uang itu berasal. Aku bahkan tahu detail setiap angka yang masuk rekening keluarga ini. Aku hanya ingin mereka menghargai ketulusanku, bukan dompetku. Aku ingin dihargai sebagai istri, bukan sebagai penghasil. Hanya ada satu orang di rumah ini yang sedikit ramah padaku. Bapak Hadi, ayah mertua. Namun, Bapak Hadi adalah sosok yang sangat pasif, yang hanya bisa menganggukkan kepala dan melarikan diri ke kamar baca jika terjadi perdebatan sengit antara aku dan Ibu Hadi. Beliau tahu ada yang tidak beres, tapi terlalu lemah untuk melawan istrinya. Aku pernah mencoba menawarkan ide bisnis kecil-kecilan. Aku bilang, bagaimana kalau aku bantu memasarkan produk ibu secara daring? Bu, aku punya beberapa ide. Respons Ibu Hadi sungguh menyakitkan. Ide apa?
Kau bahkan tidak mengerti dunia media sosial yang berkelas. Urus saja dapur itu, Aruna. Jangan mimpi ingin jadi pengusaha sukses. Penghinaan itu menusuk, tetapi aku membiarkannya. Aku memandang pantulan diriku di cermin. Wanita berhijab sederhana, wajah tanpa riasan, dengan sepasang mata yang menyimpan rahasia bernilai puluhan miliar. Aku sengaja memilih penampilan ini. Aku ingin diuji, apakah mereka bisa mencintaiku tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Namun, ujian itu terasa semakin berat setiap hari. Rasa lelah bukan datang dari pekerjaan rumah, melainkan dari beban emosional yang tak henti-hentinya ditimpakan padaku. Aku berharap suatu hari nanti Raihan menyadari bahwa kesetiaan dan ketulusan jauh lebih berharga daripada penampilan dan uang. Setiap malam sebelum tidur, aku mengecek ponselku, membalas surel-surel penting dari klien-klien internasional. Pekerjaanku sebagai konsultan keuangan global memungkinkan aku bekerja dari mana saja, bahkan dari balik dapur rumah mewah ini. Tak ada yang tahu, termasuk suamiku, bahwa aku adalah pemilik tunggal sebuah perusahaan fintech yang berbasis di Singapura. Aku hanya menyimpan satu dokumen rahasia di dalam brankas mini di kamar kami. Salinan laporan bank bulanan yang menunjukkan transfer dana rutin. Transfer dana bulanan itu, sejumlah 50 juta rupiah, selalu masuk tepat waktu ke rekening bersama keluarga Hadi. Dan aku, Aruna, adalah pengirimnya. Aku sadar, permainan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat, atau mungkin, titik terendah mereka, untuk membuka semua kartu. Aku ingin mereka mengerti arti dari sebuah penyesalan yang sesungguhnya. Pagi itu, suasana di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Bapak Hadi dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi, dan biayanya tidak sedikit. Kekacauan finansial yang selama ini ditutupi oleh dana tak terduga, bulanan kini mulai terasa karena pengeluaran mendadak ini jauh lebih besar dari dana rutin. Ibu Hadi panik. Wajahnya yang biasa berpoles mahal kini tampak kuyu. Dia mondar-mandir di ruang tamu, menelepon relasinya satu persatu, tetapi semua pintu seolah tertutup. Raihan, yang juga gelisah, hanya bisa menatap layar ponselnya, mencari pinjaman sana-sini. Bagaimana ini, Raihan? Bapak harus dioperasi secepatnya. Uang di rekening kita tidak cukup. Padahal bulan lalu baru saja ada transfer besar masuk. Seru Ibu Hadi sambil menatapku tajam, seolah aku adalah penyebab uang itu hilang. Aku mendekati mereka dengan tenang. Bagaimana kalau aku coba bantu mencari pinjaman? Bu, aku punya beberapa kenalan. Tawaranku langsung disambut tawa sinis Ibu Hadi. Kenalan? Kenalanmu siapa? Aruna? Paling-paling pedagang sayur di pasar. Kami butuh miliaran, bukan receh. Jangan malah menambah masalah, pergi saja ke dapur. Raihan yang sedari tadi diam, tiba-tiba membanting ponselnya ke sofa. Kesabarannya habis. Bukan karena ucapan ibunya, melainkan karena kefrustrasiannya sendiri. Aruna, bisakah kamu berhenti bersikap seolah kamu peduli? Kamu tahu kondisi kita. Sudah 5 tahun kita menikah, kamu tidak pernah menghasilkan 1 rupiah pun. Semua beban rumah tangga ini ada di pundakku dan ibu, teriak Raihan. Aku terdiam, rasa sakit menjalar di dadaku. Aku berusaha, Raihan. Aku selalu berusaha. Ucapku pelan. Berusaha apa? Mencuci piring? Menyapu lantai? Semua itu bisa digantikan pembantu dengan gaji 1 juta. Sementara pengeluaran kita per bulan mencapai puluhan juta. Kamu cuma beban, Aruna. Suaranya bergetar, penuh penyesalan karena menikahiku. Kata-kata, beban, itu menghantamku berkali-kali. Ironis. Saat aku adalah satu-satunya yang memastikan mereka bisa tidur nyenyak di bawah atap rumah ini, aku justru dicap sebagai beban. Aku ingin membantunya, ingin memberitahunya,
tapi aku melihat tatapan meremehkan di mata Raihan. Aku tahu, jika aku mengungkapkan rahasia ini sekarang, ia akan merasa harga dirinya terinjak-injak. Malam itu, aku duduk di sofa sambil menyusun strategi. Aku memutuskan untuk tidak lagi menunda. Aku harus menarik sebagian besar dana yang tersisa dari rekening keluarga ini, meninggalkan sisa yang cukup untuk beberapa hari, dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari kesombongan mereka. Aku membuka laptopku yang disembunyikan di balik lemari pakaian. Jari-jariku menari di atas keyboard, mengakses akun bank dan beberapa portal investasi. Dalam hitungan menit, aku memindahkan sejumlah besar dana yang tadinya ditujukan untuk investasi properti Raihan ke rekening perusahaan. Aku melakukannya demi keamanan finansialku dan sebagai langkah awal untuk mengakhiri sandiwara ini. Ibu Hadi kembali dari rumah sakit dengan kabar buruk. Operasi Bapak Hadi harus ditunda karena jaminan pembayaran yang tidak memadai. Ia menangis histeris. Ia menyalahkan Raihan, menyalahkan nasib, dan tentu saja, menyalahkanku. Semua ini karena kamu. Sejak kamu datang ke rumah ini, semuanya jadi susah. Kau bawa sial, Aruna. Tuduhan itu dilontarkan saat aku sedang membuatkan teh hangat untuk menenangkan Ibu Hadi. Gelas di tanganku hampir saja terjatuh. Raihan terlihat tak berdaya. Ia duduk di samping ibunya, memijat pelipisnya. Ia tidak membantah ibunya, tapi ia juga tidak mengiyakan. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah aku memang bayangan yang tak berarti. Aku bangkit, menanggalkan celemek yang kugunakan. Aku menyadari, tak ada lagi yang bisa kuberikan di rumah ini selain pengorbanan yang tak dihargai. Ketulusanku sudah diinjak-injak, dan kini, harga diriku dipertaruhkan. Aku akan mencari jalan keluar, ujarku pada Raihan, dengan suara yang tegas, tidak seperti Aruna yang selama ini ia kenal. Ia menoleh, bingung. Maksudmu? Tanyanya. Maksudku, aku akan pergi. Mungkin dengan kepergianku, kesialan di rumah ini akan hilang. Dan mungkin juga, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya membawa sial. Jawabku sambil berbalik. Raihan hanya terdiam. Ia tidak menahanku. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya menatap punggungku. Aku tahu, saat itu, ia memilih untuk percaya pada kata-kata ibunya. Ia memilih untuk melepaskanku. Sebuah pilihan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Pagi berikutnya adalah pagi yang paling dingin dalam hidupku. Aku sudah menyiapkan koper kecil berisi beberapa helai pakaian dan dokumen penting. Aku tidak membawa perhiasan atau barang-barang mewah dari kamar ini, sebab semua itu adalah pemberian Raihan, dan aku tak butuh kenang-kenangan yang berbalut kepalsuan. Saat aku menuruni tangga, Ibu Hadi sudah berdiri di ruang tamu, wajahnya merah padam. Surat ancaman dari pihak bank mengenai tunggakan cicilan properti sudah tergeletak di meja. Jumlahnya fantastis. Mereka jelas tidak mampu membayarnya tanpa bantuan dana bulanan yang kini sudah kuhentikan. Mau kemana kamu, Aruna? Seenaknya saja pergi saat rumah ini sedang kacau balau. Seru Ibu Hadi, suaranya melengking tinggi. Raihan berdiri di belakang ibunya, dengan wajah yang tampak lelah dan kalah. Aku menatapnya lurus. Aku sudah bilang, aku pergi. Mungkin dengan kepergianku, masalah kalian akan selesai. Ibu Hadi tertawa sinis. Selesai? Justru karena kamu di sini, masalah ini membesar. Kamu tidak pernah membantu, Aruna. Kamu hanya bisa menghabiskan. Lihatlah surat ini. Seharusnya kamu bisa membantu Raihan mencari solusi, bukannya kabur seperti pecundang. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak kabur, Bu. Aku hanya menyerahkan tanggung jawab ini kembali ke tangan kalian. Bukankah selama ini kalian yang selalu mengurus semuanya? Ibu Hadi maju selangkah, jari telunjuknya menunjuk wajahku. Matanya memancarkan kebencian. Kau cuma beban, ucap mertua saat mengusirku.
Kalimat itu terucap, menusuk telingaku seperti belati es. Itu adalah klimaks dari 5 tahun penghinaan. Puas kamu sekarang? Pergi. Tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kembali. Kau hanya membawa sial dan kemiskinan ke keluarga Hadi. Lanjutnya, Raihan, yang seharusnya menjadi pelindungku, hanya terdiam membisu di belakang ibunya. Ia tidak berani menatap mataku. Keheningan Raihan adalah persetujuannya terhadap pengusiran ini. Itulah yang paling menyakitkan dari semua ini. Aku mengangguk pelan, rasa perih di hatiku kini berubah menjadi ketenangan yang dingin. Aku meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja kaca, di samping surat ancaman dari bank. Ini adalah biaya operasional rumah dan Bapak Hadi selama seminggu ke depan. Setelah ini, kalian harus mengurus semuanya sendiri, kataku datar. Ibu Hadi mendengus. Uang recehmu tidak akan cukup. Ambil kembali. Kami tidak butuh sedekahmu. Aku tidak peduli. Aku berbalik, berjalan menuju pintu depan. Koper kecil di tangan kiriku terasa ringan, tetapi beban 5 tahun hidup dalam kepura-puraan terasa sangat berat. Saat kakiku melangkah keluar gerbang, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Raihan akhirnya bergerak. Ia maju 1 langkah, seolah ingin memanggilku, tetapi Ibu Hadi menahannya. Biarkan saja dia pergi, Raihan. Dia tidak pantas berada di sini. Kita akan baik-baik saja tanpa dia. Aku menarik napas panjang, memperbaiki letak jilbabku. Aku tahu persis, kepergianku bukan akhir dari masalah mereka, melainkan awal dari kekacauan yang sesungguhnya. Aku berjalan menyusuri trotoar, tanpa menoleh lagi. Rumah mewah itu, yang selama ini kusembunyikan di dalamnya sebuah rahasia finansial bernilai puluhan miliar, kini terasa asing dan dingin. Dalam perjalanan ke tempat tinggalku yang baru, sebuah apartemen sederhana yang sudah kusiapkan, aku menghubungi pengacaraku. Aku memberikan instruksi untuk membekukan semua akses rekening bersama, dan menghentikan transfer bulanan sebesar 50 juta rupiah yang rutin kuberikan selama ini. Aku harus melindungi diriku sendiri. Aku juga mengirimkan 1 pesan teks singkat ke nomor ponsel Raihan. Hanya 3 kata, aku melepaskanmu. Setelah itu, aku membuang jauh-jauh rasa sakit dan memulai lembaran baru sebagai Aruna yang sesungguhnya. Aruna, seorang konsultan keuangan yang diakui dunia, yang tidak lagi perlu berpura-pura menjadi istri yang tak berdaya. Apartemen studio yang kusewa di pusat kota terasa begitu damai. Jendela besar menawarkan pemandangan kota yang sibuk, kontras dengan ketenangan yang kurasakan. Disinilah aku, Aruna, memulai hidup baru. Tidak ada lagi piring kotor, tidak ada lagi omelan mertua, dan yang paling penting, tidak ada lagi kepura-puraan. Aku menanggalkan gamis kusam dan mengenakan blazer elegan berwarna dusty pink, memadukannya dengan jilbab silk yang simpel namun berkelas. Aku duduk di depan meja kerja, menyalakan 3 monitor, dan sekejap, aku kembali menjadi AR Consulting. Nama panggilanku di dunia fintech internasional. Ponselku berdering. Itu adalah panggilan dari Pak Bima, Kepala Divisi Wealth Management di salah satu bank swasta terbesar, tempat rekening khusus keluarga Hadi kubuka 5 tahun lalu. Bu Aruna, transfer bulanan ke rekening, dana operasional keluarga Hadi, sudah saya hentikan sesuai instruksi Anda. Apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Tanyanya. Aku menghela napas. Sangat yakin, Pak Bima. Biarkan mereka mengurusnya sendiri untuk sementara. Dan tolong, pastikan tidak ada informasi tentang sumber dana ini yang bocor. Termasuk kepemilikan rekening induknya, jawabku tegas. Baik, Bu Aruna. Semua aman terkendali. Total aset yang Anda tempatkan untuk endowment fund itu juga masih utuh. Dan dividen bulanan dari perusahaan Anda di Singapura sudah masuk. Jadi, untuk bulan ini, total transfer ke rekening pribadi Anda akan mencapai. Pak Bima menyebutkan sebuah angka yang fantastis,
Angka yang jauh melampaui 50 juta rupiah yang rutin ku transfer ke keluarga Hadi. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Bima. Alokasikan sisanya ke portofolio Green Energy seperti biasa. Panggilan itu berakhir. Aku menatap layar monitor, di mana jadwal konferensi video internasional sudah menunggu. Dalam hitungan jam, aku akan berhadapan dengan klien-klien yang mengelola aset miliaran dolar. Aku memilih penampilan sederhana saat di rumah Raihan bukan karena tidak punya uang, melainkan karena aku terlalu lelah dengan mata duitan. Aku ingin dicintai seutuhnya, bukan karena kemampuanku membayar cicilan rumah mewah. Sayangnya, Raihan dan ibunya gagal total dalam ujian ini. Kini, di kehidupan baruku, aku menikmati kembali kebebasan. Aku bisa memesan makanan tanpa harus mendengar cibiran bahwa itu terlalu mahal. Aku bisa membeli buku-buku referensi tanpa dituduh membuang-buang uang. Aku bahkan bisa berdiskusi tentang kebijakan moneter global tanpa tatapan bingung Raihan. Di luar jam kerja, aku tetap mempertahankan gaya hidup sederhana. Aku memilih makan di warung makan kecil dekat apartemen. Bagiku, kemewahan sejati adalah ketenangan, bukan tumpukan harta yang dipamerkan. Suatu sore, saat aku sedang meninjau laporan keuangan perusahaan di kafe, ponsel lamaku berdering. Nomor Raihan. Aku mengabaikannya. Aku tidak ingin memutus kontak sepenuhnya, tapi aku butuh waktu untuk sembuh dari luka pengkhianatan emosional itu. Beberapa hari kemudian, aku menerima surel. Itu adalah permintaan resmi dari firma hukum keluarga Hadi. Mereka menanyakan tentang dana operasional rutin yang tiba-tiba hilang dan meminta informasi mengenai kontrak-kontrak yang terkait dengan pembayaran cicilan rumah. Aku membaca surel itu sambil tersenyum. Mereka mulai panik. Aku membalas surel itu dengan jawaban yang sangat profesional dan ambigu. Silakan periksa kembali semua catatan pengeluaran Anda. Semua transaksi yang terkait dengan properti dan biaya bulanan bersifat private dan non-disclosure. Jika Anda memerlukan audit lengkap, siapkan surat kuasa dan biaya audit. Aku sengaja menggunakan istilah-istilah yang tidak mereka mengerti. Aku tahu, Ibu Hadi dan Raihan selalu mengabaikan detail kontrak dan hanya fokus pada sisa uang di rekening. Aku hanya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi buta finansial. Sejak aku pergi, aku tidak pernah lagi merasa sedih. Kecewa, ya, tapi tidak sedih. Rasa kecewa itu perlahan digantikan oleh semangat untuk berkembang. Aku tahu, suatu hari nanti, takdir akan membawa kami bertemu kembali. Dan saat itu tiba, aku tidak akan menjadi Aruna yang mereka usir. Aku menutup laptop, meneguk kopi, dan memandangi langit Jakarta. Langit itu tampak cerah, seperti masa depanku yang baru. Di kediaman keluarga Hadi, suasana seperti berada di ambang kehancuran. Sudah 2 minggu sejak kepergian Aruna, dan kekacauan finansial yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dana bulanan 50 juta rupiah yang mereka anggap sebagai keajaiban, itu berhenti total. Raihan dan Ibu Hadi awalnya berasumsi bahwa transfer itu hanya tertunda. Mereka menunggu, tetapi yang datang bukan uang, melainkan surat tagihan dari berbagai pihak. Tagihan kartu kredit Ibu Hadi menumpuk. Cicilan mobil mewah Raihan jatuh tempo. Dan yang paling parah, biaya rumah sakit Bapak Hadi belum terbayar lunas. Raihan, kenapa cicilan mobilmu ditolak? Bukankah seharusnya uangnya sudah masuk? Tanya Ibu Hadi dengan suara panik. Raihan mengacak rambutnya frustrasi. Tidak tahu, Bu. Rekening utamaku kosong. Aku sudah mengeceknya berkali-kali. Mereka mulai membandingkan laporan bank bulan-bulan sebelumnya. Mereka menemukan pola, tepat di awal bulan, selalu ada transfer masuk yang jumlahnya bervariasi antara 48 hingga 55 juta rupiah, dengan keterangan yang samar-samar. Mereka tidak pernah memperhatikan ini karena selalu ada uang saat dibutuhkan. Siapa yang mengirim uang ini? Raihan?
Kenapa kita tidak pernah tahu? Desak Ibu Hadi. Raihan menggeleng. Aku pikir itu dari paman di Surabaya, Bu, yang dulu janji mau bantu. Tapi kenapa tiba-tiba berhenti? Aku harus hubungi Aruna. Mungkin dia tahu sesuatu. Jangan sebut nama wanita sialan itu. Dia pasti sengaja pergi agar kita bangkrut. Hardik Ibu Hadi. Namun, di dalam hati, mereka berdua mulai merasakan keganjilan. Sejak Aruna pergi, tidak hanya uang yang hilang, tetapi juga keteraturan di rumah. Mereka tidak bisa menemukan dokumen penting, tagihan listrik terlambat dibayar, bahkan makanan di rumah terasa hambar. Suatu sore, saat Raihan mengobrak-abrik meja kerjanya yang berantakan, ia menemukan selembar kertas kecil yang terselip di balik tumpukan bon. Itu adalah nota transaksi dari sebuah perusahaan jasa keuangan bernama Prima Secure Services. Jumlah transaksinya kecil, hanya ratusan ribu, tetapi keterangan transaksinya membingungkan. Biaya administrasi Endowen Setup. Apa ini? Biaya administrasi apa? Raihan bergumam. Dia ingat Aruna pernah memegang kertas ini, tetapi saat ditanya, Aruna hanya menjawab bahwa itu adalah biaya untuk mendaftarkan kursus memasak online. Raihan mengabaikannya saat itu. Kini, Raihan merasa kertas itu adalah satu-satunya petunjuk. Ia mencoba mencari informasi tentang Prima Secure Services. Ternyata itu adalah firma konsultan yang sangat tertutup, yang hanya menangani klien-klien dengan aset di atas puluhan miliar. Raihan tertawa hambar. Mana mungkin Aruna berhubungan dengan firma semacam itu? Ia mencoba menghubungi nomor Aruna lagi. Kali ini, panggilan itu masuk, tetapi langsung dialihkan ke kotak suara. Raihan meninggalkan pesan. Aruna, tolong, Bapak masuk rumah sakit. Kita butuh bantuan. Jika kamu tahu tentang sumber dana itu, tolong beritahu aku. Aku janji, aku akan menghargaimu. Ibu Hadi semakin tertekan. Ancaman dari bank kini berubah menjadi surat resmi yang menyatakan bahwa penyitaan rumah akan dilakukan dalam waktu seminggu jika tunggakan tidak segera diselesaikan. Raihan, kalau sampai rumah ini disita, kita tinggal di mana? Semua ini salahmu. Kenapa kamu tidak bisa menghasilkan uang sebesar ayahmu dulu? Raihan merasa dunia runtuh. Ia adalah pria yang selama ini hidup dalam bayangan kemewahan palsu. Ia selalu percaya bahwa ia mampu. Padahal selama ini ia hanya disokong oleh dana yang tidak pernah ia ketahui asalnya. Ia mulai meragukan penilaiannya terhadap Aruna. Mungkinkah Aruna yang berhijab sederhana itu menyembunyikan sesuatu? Raihan menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Aruna selalu terlihat polos dan tidak berdaya. Ia hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi, kenapa transfer itu berhenti begitu dia pergi? Raihan memandang kosong ke sudut ruangan, tempat Aruna biasanya duduk dengan tenang sambil menyulam atau membaca buku agama. Dulu, ia melihatnya sebagai tanda kemalasan. Kini, ia melihatnya sebagai ketenangan yang menyimpan misteri. Ia mengambil kunci mobilnya. Ia harus mencari Prima Secure Services. Ia harus tahu apa hubungan Aruna dengan perusahaan konsultan elit itu. Ia harus mendapatkan Aruna kembali, atau setidaknya mendapatkan kembali sumber uang itu. Raihan mengikuti satu-satunya petunjuk yang ia miliki, alamat Prima Secure Services. Bangunan itu terletak di kawasan perkantoran elit, di lantai atas sebuah gedung pencakar langit yang menjulang. Raihan merasa minder saat memasuki lobi yang sangat mewah itu. Ia berhasil bertemu dengan resepsionis dan menanyakan tentang layanan Endowen Setup dan nama Aruna. Resepsionis itu memeriksa daftar klien dengan ekspresi hati-hati. Maaf, Bapak, kami tidak bisa memberikan detail klien. Tetapi, layanan Endowen Setup kami hanya tersedia untuk klien VVIP dengan aset minimal 50 miliar rupiah, jawab resepsionis itu dengan nada formal. Raihan terperangah. 50 miliar? Ia hanya bisa tertawa getir.
Aruna? Mustahil. Ia pasti salah alamat. Ia memutuskan untuk menunggu di kafe di seberang gedung, berharap melihat seseorang yang ia kenal keluar. 2 jam kemudian, Raihan melihatnya. Seorang wanita berhijab berjalan keluar dari pintu utama gedung itu. Rambutnya tertutup rapi, tetapi jilbabnya terbuat dari bahan mahal, dipadukan dengan sut abu-abu yang menjepit pinggangnya dengan sempurna. Wanita itu terlihat berkelas, berjalan dengan penuh percaya diri, dan membawa tas kerja kulit bermerek yang pasti harganya puluhan juta. Wajah wanita itu tampak familiar. Tatapan matanya yang tajam dan hidungnya yang mancung sangat mirip. Aruna? Bisik Raihan tak percaya. Tetapi, postur dan aura wanita itu begitu berbeda dari Aruna yang ia kenal. Aruna yang ia kenal selalu menunduk dan berjalan dengan langkah kecil. Wanita itu masuk ke dalam mobil sedan mewah berwarna hitam yang sudah menunggunya. Raihan terdiam, otaknya bekerja keras. Jika itu benar Aruna, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Aruna yang sederhana dan dicap beban bisa berhubungan dengan kantor VVIP dan mobil mewah? Ia kembali ke rumah dengan kepala pusing. Situasi di rumah semakin memburuk. Bapak Hadi harus segera dioperasi, dan Ibu Hadi sudah mulai menjual beberapa perhiasannya. Kenapa kamu lama sekali? Raihan? Bagaimana? Apa yang kamu dapatkan? Tanya Ibu Hadi begitu Raihan tiba. Raihan menceritakan pertemuannya di kantor Prima Secure Services dan persyaratan aset 50 miliar. Tentu saja, Ibu Hadi menertawakannya. Bodoh. Aruna tidak punya uang sebanyak itu. Itu pasti orang lain. Kamu malah percaya omong kosongmu sendiri. Namun, Raihan tidak bisa menghilangkan bayangan wanita berhijab yang elegan itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia membuka kembali database lama di laptopnya, mencari jejak masa lalu Aruna. Ia hanya menemukan riwayat pendidikan Aruna yang sangat bagus. Lulusan terbaik dari salah satu universitas bergengsi di luar negeri, tetapi tidak ada riwayat pekerjaan yang jelas. Ia mengingat kembali hari-hari awal pernikahan mereka. Aruna selalu menolak dibelikan pakaian mahal. Aruna selalu meminta agar uang jatah bulanannya langsung dimasukkan ke rekeningnya, dengan alasan untuk tabungan masa depan. Raihan tidak pernah peduli. Kini, ia mulai merangkai kepingan-kepingan itu. Kenapa Aruna sangat berpendidikan tetapi memilih menjadi ibu rumah tangga yang dicibir? Kenapa dia begitu tenang ketika dituduh miskin? Raihan semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan Aruna. Puncaknya, Raihan menerima panggilan telepon dari seorang kolega bisnis lamanya. Raihan, kamu baik-baik saja? Kudengar bisnismu sedang susah. Kenapa kamu tidak minta bantuan dari Aruna? Bukankah dia klien terbesar di firma konsultan tempatku bekerja dulu? Jantung Raihan berdebar kencang. Aruna? Klien? Maksudmu apa? Tanyanya. Koleganya menjelaskan, ya, Aruna. Kami sering bekerja sama dengannya dalam proyek-proyek besar. Dia seorang jenius finansial. Bukankah kalian menikah? Kenapa dia bersembunyi? Raihan menjatuhkan ponselnya. Jadi, Aruna adalah seorang profesional yang dihormati, bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Rasa malu dan penyesalan membanjiri dirinya. Ia telah mengusir satu-satunya penopang finansial keluarganya. Keluarga Hadi benar-benar jatuh ke jurang kehancuran. Operasi Bapak Hadi ditunda hingga ia terpaksa dipulangkan karena tidak adanya jaminan pembayaran. Rumah sakit hanya memberikan obat seadanya, dan kondisi Bapak Hadi semakin memburuk. Penyitaan rumah pun tidak dapat dihindari. Sebuah pelang besar dipasang di halaman depan, mengumumkan bahwa properti itu akan dilelang dalam 3 hari ke depan. Ibu Hadi menangis histeris di pelukan Raihan. Kemewahan mereka telah berakhir. Kenapa ini bisa terjadi, Raihan? Kita punya uang. Kita selalu punya uang. Kenapa kamu tidak bisa mengurusnya? Teriak Ibu Hadi,
menampar dada Raihan berulang kali. Raihan hanya diam, menatap kosong pada pelang lelang itu. Akhirnya, Raihan tidak tahan lagi. Ia merasa perlu jujur, setidaknya kepada ibunya. Aku tidak tahu dari mana uang itu datang. Bu, ucap Raihan, suaranya tercekat. Uang 50 juta per bulan itu. Aku tidak pernah menghasilkannya. Aku selalu berpikir itu dari bisnis kecilku yang tiba-tiba untung besar, tapi itu tidak masuk akal. Bisnisku sudah lama mati suri. Ibu Hadi terdiam, matanya melebar tak percaya. Lalu, siapa? Siapa yang membayar semua kemewahan kita selama ini? Tanyanya, suaranya merendah, penuh ketakutan. Aku rasa Aruna, jawab Raihan lirih. Mereka berdua teringat pada semua ucapan dan perlakuan mereka terhadap Aruna. Semua hinaan, semua tuduhan, dan klimaksnya, pengusiran Aruna yang mereka cap sebagai beban. Penyesalan itu datang menghantam mereka seperti badai. Pihak bank mengirimkan surat pemberitahuan terakhir. Isinya menyatakan bahwa ada satu rekening induk yang selama ini terkait dengan jaminan properti mereka. Jika dalam waktu 24 jam rekening itu tidak diaktifkan kembali untuk menutupi tunggakan, maka penyitaan mutlak akan dilakukan. Dalam surat itu, disebutkan nama bank khusus dan seorang manajer yang menangani rekening tersebut, Pak Bima. Raihan menggenggam surat itu erat-erat. Nama bank itu adalah bank yang sama dengan Prima Secure Services, kantor tempat ia melihat wanita berhijab yang mirip Aruna. Kita harus ke sana, Bu. Kita harus temui Pak Bima. Kita harus tahu siapa pemilik rekening induk itu, kata Raihan, matanya berkaca-kaca. Ibu Hadi, yang kini sudah kehilangan semua kesombongannya, hanya bisa mengangguk pasrah. Mereka berdua tiba di bank elit itu keesokan paginya, sebelum jam buka. Mereka duduk di lobi yang dingin, menunggu dengan cemas. Mereka melihat sekeliling, merasakan betapa jauhnya dunia ini dari kehidupan mereka yang sekarang. Raihan melihat Bapak Hadi dijemput dari rumah sakit dengan biaya yang entah bagaimana tiba-tiba terbayar. Dia tahu itu pasti Aruna, yang masih memiliki sedikit kepedulian. Tetapi, ia harus tahu kebenaran penuhnya. Pukul 9 pagi, pintu kantor Pak Bima terbuka. Sambil menunggu giliran, Raihan melihat seorang wanita berhijab yang ia kenal, bukan dari kemiripan wajahnya, tetapi dari postur dan auranya. Wanita itu mengenakan seragam bank, tetapi di lengannya terpasang lencana kehormatan. Ia adalah salah satu petinggi bank. Wanita itu melintas di depan Raihan. Raihan tahu, itu bukan Aruna. Tapi itu membuatnya semakin frustrasi. Ia merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Mereka di sana bukan untuk bernegosiasi bisnis, melainkan untuk mengemis bantuan. Saat nama mereka dipanggil, Raihan dan Ibu Hadi masuk ruangan Pak Bima dengan langkah lesu. Inilah titik terendah mereka. Momen di mana mereka akan mengemis untuk rumah yang mereka huni dengan kemewahan palsu selama bertahun-tahun. Ruangan Pak Bima adalah lambang kekuasaan. Jendela besar menawarkan pemandangan seluruh kota Jakarta. Di meja kerjanya, terdapat plakat bertuliskan, Bima Sakti, Head of Private Wealth. Raihan dan Ibu Hadi duduk di sofa kulit yang mewah, merasa seperti pengemis yang menunggu belas kasihan. Selamat pagi, Bapak Raihan, Ibu Hadi, sapa Pak Bima dengan ramah tetapi profesional. Saya sudah menerima pemberitahuan dari pengacara Anda. Tujuannya adalah menanyakan status rekening jaminan dan tunggakan properti Anda. Benar? Raihan mengangguk, tenggorokannya tercekat. Ya, Pak Bima. Kami ingin tahu, siapa pemilik rekening induk itu? Kami ingin memohon agar transfer bulanan 50 juta rupiah itu diaktifkan kembali. Kami tidak tahu kenapa tiba-tiba berhenti, pinta Raihan. Pak Bima tersenyum tipis. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, pintu ruangan itu terbuka. Seseorang masuk, dan Raihan seketika membeku di tempatnya. Ibu Hadi juga terdiam,
menatap sosok yang baru masuk itu dengan mata terbelalak. Sosok itu adalah wanita berhijab yang Raihan lihat di seberang jalan minggu lalu. Kali ini, ia mengenakan sut hitam elegan dan jilbab syari berbahan shifon yang mewah, tetapi tetap menutupi seluruh dadanya. Ia tidak lagi terlihat sederhana dan kusam. Ia memancarkan aura kepemimpinan yang kuat, seperti seorang CEO yang baru saja menutup kesepakatan bernilai triliunan. Wanita itu berjalan menuju Pak Bima. "Maaf terlambat, Pak Bima. Penerbangan saya dari Singapura sedikit tertunda. Bisakah kita langsung ke intinya?" tanyanya, suaranya tegas dan merdu. Raihan dan Ibu Hadi mengenali suara itu. Suara yang selama 5 tahun mereka remehkan di dapur. Suara yang selalu mereka anggap tidak berarti. Wanita itu menoleh. Matanya yang indah menatap Raihan dan Ibu Hadi dengan tatapan tenang, tanpa ada sedikit pun emosi marah atau sedih. "Selamat pagi, Raihan, Bu Hadi," sapanya, senyum tipis terukir di bibirnya. "Aruna," bisik Raihan, seperti tersambar petir. Ibu Hadi hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya. Aruna yang diusir, Aruna yang dicap beban, kini berdiri di ruangan itu, tampak lebih berkuasa daripada seluruh keluarga Hadi. Pak Bima berdiri. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Ibu Aruna Dewi Kirana, silent partner utama di bank ini, dan juga pendiri serta CEO dari Air Global Ventures. Beliau adalah klien VVIP yang paling kami hormati." Kepala Raihan berdenging. Silent partner? CEO? Aruna yang dulu ia suruh mencuci piring? Ibu Hadi mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Ia tidak bisa berkata-kata. Aruna mengambil tempat duduk di samping Pak Bima. Ia menatap Raihan dengan intens. "Silakan lanjutkan, Raihan. Katakan apa yang ingin kamu katakan tentang beban dan kemiskinan yang aku bawa ke keluarga kalian," ujar Aruna dengan nada dingin. Raihan hanya bisa menundukkan kepala. Ia merasa begitu kecil di hadapan istrinya. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia baru mengerti bahwa kesombonganlah yang telah menghancurkan rumah tangganya. Aruna menatap sepasang suami dan ibu mertuanya yang kini tampak sangat menyedihkan. Pemandangan itu tidak memberikan kepuasan, hanya rasa lelah yang mendalam. "Pak Bima, tolong jelaskan detail rekening ini kepada Bapak Raihan dan Ibu Hadi," pinta Aruna. Pak Bima mengangguk. Ia membuka sebuah map. "Bapak Raihan, Ibu Hadi, rekening induk yang menjadi jaminan properti Anda adalah Hadi Family Endowment Fund. Rekening ini dibuka 5 tahun lalu, seminggu setelah pernikahan Anda, Bapak Raihan." Pak Bima meletakkan dokumen itu di meja. Pemilik tunggal dan penyetor utama dana jaminan ini adalah Ibu Aruna Dewi Kirana. Tujuan pembukaan rekening ini adalah untuk menopang stabilitas keuangan dan gaya hidup keluarga Hadi, tanpa sepengetahuan Anda berdua. Ibu Hadi terisak, isakannya memecah keheningan. 5 tahun? Jadi, selama 5 tahun ini? Ya, Bu Hadi, potong Aruna. Selama 5 tahun ini, setiap bulan, dana operasional keluarga sebesar 50 juta rupiah yang tiba-tiba muncul di rekening Anda itu berasal dari rekening ini. Dana itu adalah sebagian kecil dari dividen bulanan perusahaan yang saya dirikan dan kelola dari jarak jauh. Raihan menatap Aruna, matanya penuh air mata penyesalan. Kamu yang membayarnya? Selama ini, aku menuduhmu beban, padahal..." Raihan tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pak Bima melanjutkan, "Uang 50 juta itu hanya untuk operasional dan menjaga gaya hidup Anda. Aset utama di rekening endowment ini jauh lebih besar, berfungsi sebagai jaminan properti dan pendidikan masa depan." Ibu Aruna memastikan bahwa rumah yang Anda tempati tidak akan pernah disita, asalkan pengeluaran bulanan tetap sesuai rencana. Ibu Hadi tiba-tiba berlutut.
Aruna, maafkan ibu, maafkan kami yang buta. Ibu sudah mengusir bidadari yang menolong kami. Kami menghinamu, kami mencibir kesederhanaanmu, padahal kamu adalah segala-galanya. Ibu Hadi menangis tanpa malu. Aruna tidak bergerak, hanya menatap Ibu Hadi dengan ekspresi datar. Saya tidak butuh uang kalian. Saya hanya ingin dihormati sebagai istri dan menantu, Bu. Saya ingin melihat, apakah kalian bisa mencintai saya tanpa tahu berapa isi dompet saya. Kami gagal, Aruna. Kami gagal total, bisik Raihan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku mencintaimu, Aruna. Aku hanya dibutakan oleh tekanan dan kesombongan ibu. Aku kira, aku harus menjadi kaya untuk pantas bersamamu, padahal kamu sudah jauh lebih dari cukup. Cinta yang didasari pada kebohongan dan ketidakpercayaan tidak akan bertahan. Raihan, jawab Aruna. Aku memilih penampilan sederhana, karena aku tidak ingin ada yang memanfaatkan hartaku. Aku ingin kamu melihat hati dan ketulusan di balik jilbabku. Pak Bima menutup map. Keputusan ada di tangan Ibu Aruna. Jika Ibu Aruna mengaktifkan kembali transfer dana, tunggakan properti akan terbayar lunas hari ini juga. Jika tidak, Aruna menghela napas panjang. Ia menatap Raihan, yang kini terlihat sangat rapuh. Inilah kebenaran yang kejam. Mereka baru menyadari nilai Aruna ketika harta Aruna terkuak. Untuk saat ini, kata Aruna, suaranya lantang, saya akan menginstruksikan Pak Bima untuk melunasi seluruh tunggakan properti keluarga Hadi dan biaya rumah sakit Bapak Hadi. Tetapi, Aruna mengangkat tangannya, menghentikan kegembiraan di wajah Raihan dan Ibu Hadi. Transfer operasional bulanan 50 juta rupiah itu akan saya hentikan selamanya. Raihan dan Ibu Hadi harus belajar berdiri di atas kaki sendiri. Pelunasan tunggakan properti itu terjadi dalam hitungan menit, menghindarkan keluarga Hadi dari kehancuran total. Namun, rasa lega itu segera digantikan oleh ketegangan dan rasa malu yang mendalam. Mereka tahu, mereka baru saja mendapatkan pengampunan finansial, tetapi mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aruna beranjak dari kursinya, berjalan ke arah jendela, memunggungi mereka. Aku melakukan ini bukan karena aku ingin kembali, Raihan. Aku melakukannya karena 5 tahun ini, aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk memastikan bahwa suamiku dan keluarganya tidak akan menderita karena kesulitan finansial yang fatal. Itu adalah janji pernikahanku, katanya. Ibu Hadi merangkak mendekati kaki Aruna, memohon ampun. Aruna, ibu janji akan berubah. Ibu akan menghormatimu. Ibu akan menjadi ibu yang baik untukmu. Tolong, jangan tinggalkan Raihan. Aruna menunduk, menatap Ibu Hadi. Penghormatan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, Bu. Ia tumbuh dari hati. Selama ini, hati kalian dipenuhi kesombongan dan penilaian yang dangkal, ujar Aruna lembut, tetapi dingin. Raihan berjalan mendekati Aruna, berdiri di sampingnya, menatap keluar jendela yang sama. Aku menyesal, Aruna. Aku tidak tahu betapa kuatnya kamu. Aku tidak tahu betapa berharganya kamu. Aku janji akan belajar menghargaimu, bukan karena uangmu, tetapi karena hatimu. Aruna menoleh, menatap suaminya. Apa yang kamu cintai dariku, Raihan? Apakah Aruna yang berhijab kusam, yang hanya di rumah, atau Aruna yang dibalik sut mewah, yang mampu melunasi propertimu dalam sekejap? Tanyanya. Raihan memejamkan mata. Aku mencintai ketenanganmu, Aruna. Aku mencintai kesabaranmu. Aku mencintai caramu merawat bapak. Aku hanya terlalu takut menjadi pria yang tidak pantas untukmu, sehingga aku menyembunyikan rasa takut itu dengan meremehkanmu. Aruna menghela napas. Ia tahu Raihan tulus, tetapi luka itu terlalu dalam. Ia tidak bisa kembali ke rumah itu hanya karena Raihan menyesal setelah mengetahui isi rekeningnya. Aku butuh waktu,
Raihan, kata Aruna. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan mempertahankan status pernikahanku untuk saat ini, demi Bapak Hadi yang sedang sakit. Tetapi, aku tidak akan kembali ke rumah itu sebagai ibu rumah tangga yang tidak berguna. Aruna berjalan kembali ke meja, mengambil tas kerjanya. Aku sudah memindahkan Bapak Hadi ke rumah sakit terbaik. Biaya perawatannya sudah terjamin olehku. Kalian berdua akan tinggal di rumah itu, tetapi kalian harus mencari penghasilan sendiri. Aku akan menjadi Aruna yang sebenarnya, yang fokus pada karir dan duniaku. Raihan mengerti. Ini adalah hukuman. Hukuman bagi kesombongannya. Lalu, bagaimana dengan kita, Aruna? Tanyanya. Aruna tersenyum, senyum yang mengandung janji dan tantangan. Kita akan bertemu lagi setelah kamu bisa membuktikan padaku bahwa kamu bisa menghargai wanita, tanpa melihat kekayaan atau latar belakangnya. Aku memberimu kesempatan untuk tumbuh. Jangan mencari aku. Biarkan aku yang menemukanmu ketika kamu sudah siap. Ia melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Raihan dan Ibu Hadi yang kini terpaksa membangun kembali hidup mereka dari nol, tanpa sandaran 50 juta rupiah bulanan. Mereka tahu, mereka telah mengusir berlian hanya karena menilai dari bungkusnya. Dan kini, mereka harus hidup dengan penyesalan, menyadari bahwa orang yang mereka cap, beban, adalah satu-satunya malaikat pelindung finansial mereka. Aruna, sang istri berhijab yang diremehkan, kini berdiri tegak sebagai wanita yang mandiri dan berharga, memulai babak baru hidupnya yang penuh dengan martabat dan kebebasan.